Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan video drama yang berjudul Detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selamat menyaksikan. In 1945, final defeat came to the Japanese. Apa benar yang mendengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera menuju ke rumah Mohatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Terima kasih. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukannya soal kemerdekaan sudah kita serahkan pada PPKI. Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan kita segera dilaksanakan? Maksud Anda apa mau cara seperti itu? PPKI adalah buatan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, itu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Tadi saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Bagaimana kalau kita ke rumah Bung Karno sekarang? Ide yang bagus. Mari. Mari. Syahrir dan Mohatta segera menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada yang ingin pesan yang disampaikan oleh Sultan Syahrir. Berita apakah itu, Syahrir? Barusan saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kita gunakan kesempatan ini untuk memproklamasikan? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir. Sebaiknya kita tidak boleh gegabah. baiklah, kita memang tidak boleh gegabah. Mari Bung Hatta. Mari. Pada 15 Agustus 1945, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Darwis, Sukarni, dan Cair. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa ini? Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besar di esok hari. Ini, guruklah leherku sekarang. Tidak usah menunggu hari esok. Sudah, jangan bertengkar, nggak ada gunanya. Lebih baik kita duduk lagi, kita bicarakan ini baik-baik. Baiklah. Wikana, kita tidak perlu gegabah. Kenapa kau tidak melakukannya sendiri? Kenapa harus meminta bantuan Soekarno? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda. Wikana benar, Bung. Lagi pula, kenapa kita harus menunggu Jepang jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan dengan mereka. Saya yakin, Bung, kita bisa, Bung. Benar, Bung. Kita harus segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tidak baik kita membuat keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan saudara-saudara. Tetapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara. Karena saya takut ada korban jiwa lagi. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Saudara-saudara,
Seperti yang kita ketahui, Soekarno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu kita bujuk mereka untuk melaksanakan proklamasi. Culik. Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat, lalu kita bujuk. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Ku ingin dibawa kemana? Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika benar, kita tidak bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktumu habis-habis. Baiklah. Ayo. Di kediaman Soekarno, rombongan pemuda juga menculik Soekarno dan keluarganya. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda ke Rengas Dengklok. Tak sadarkan kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Mas? Mengapa banyak sekali orang? Bunda sangat ketakutan dengan hasil kalian. Pemuda-pemuda ini ingin membawa aku ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan Kudan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami. Benar. Jika kalian ingin membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan para pemuda yang membawa Soekarno dan Bung Hatta telah sampai di Rengas Dengklok. Bung Hatta sudah datang sebelum Bung Karno datang. Sebenarnya apa mau kalian? Hingga aku dibawa ke sini. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya Bung, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatmawati dan Guntur juga. Iya Hatta, benar. Ani, ada apa sebenarnya ini? Begini, Bung. Kami ingin kalian berdua segera melaksanakan proklamasi. Karena Jepang telah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita melaksanakan proklamasi. Kenapa kau mudah percaya dengan kabar itu? Jepang akan memerdekakan kita, tetapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan hasil jeripaya sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Karena jika kita merdeka karena hadiah Jepang, maka kita ini adalah bentukan Jepang dan kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kau tenang seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia merasa masuk ingin menjemput Bung Karno. Bung Karno, Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya, benar Bung. bukankah saya dan Sahar itu sudah bilang kepadamu, Bung? Tapi saya belum percaya Hatta. Kalau begitu, mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur dari tadi menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta pulang? Tidak. Saya berjanji akan menjaga Bung Karno dan Bung Hatta dengan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, Soekarno telah mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu. Kita sudah tiba di Jakarta, Bu. Mari kita ke rumah Laksana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu sebentar. Aku harus mengantar istri dan anak pulang ke rumah. Baik, Bu. Kami akan mengantar Anda. 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampainya di rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan para pemuda lainnya untuk merumuskan
naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah semua setuju? Setuju. Lalu, siapakah yang akan menandatangani naskah ini, Bung? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan, itu terlalu banyak. Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia? Setuju? Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan memperlakukan ini, Bung? Menurut saya, tanggal 17 ada tanggal yang baik. Bagaimana hari ini, Jumat pagi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Karena lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiang. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Iya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan. Baik, Bung. Jumat pagi pukul 10. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Setelah itu, Bung Karno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Bangsa Indonesia ingin merdeka, dan walaupun tuan-tuan halangi dengan bom dan dinamit dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika, dan Inggris, kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata. Sebab bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Hidup atau tidak hidup, mati atau tidak mati, hidup atau mati, mati atau hidup, merdeka atau tidak merdeka, tidak ada tingkatan lagi di antaranya. Kami telah gandrung merdeka, janganlah bermain dengan kata-kata. Lagi pula, Van Moog dan Van der Plas, tidakkah tuan-tuan di belakang kata tuan-tuan itu, tuan-tuan telah sediakan bom dan dinamit? Tidakkah tuan-tuan bersama-sama Amerika, Inggris, dan Australia telah menyerang bangsa Indonesia, membakar kampung-kampung Indonesia, mematikan orang-orang Indonesia, menjandakan perempuan-perempuan Indonesia, menyatukan dan menyatimkan anak-anak Indonesia? Tuan-tuan pun telah mengetahui pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ditarakan tuan-tuan mengenal kejantanan amat dengan kawan-kawannya. Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Hibakutai. Sebab sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami tidak ada tanah air sonder kemerdekaan, tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan, kami pasti akan merdeka. Menyatakan kebenaran tekad itu, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viditana Redarayu sebagai narator. Saya Rian Pancaro sebagai Soekarno. Saya Renhal sebagai Muhammad Hatta. Saya Tasgiyatun Najwa Effendi sebagai Fatmawati. Saya Fitriawati sebagai Darwis. Saya Rara Alawi Ritanaya sebagai BM Dia. Saya Rahman Dini sebagai Soekarno. Saya Yunalia Zawa sebagai Wikana. Saya Yohanes sebagai Sultan Syarif. Saya Windy Setiawati sebagai Hairil Saleh. Saya Rio Bastian sebagai Ahmad Subarjo. Saya Sabri Retania sebagai Sayuti Melik. Terima kasih.